Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini sebagai tambahan dari saya terkait dengan materi periode dakwah di Mekah. Bahwasanya periode dakwah di Mekah berlangsung selama 13 tahun, dan itu juga sering saya sampaikan di kelas kalian. Artinya dimulai dari tahun 1, 2, 3 kenabian, kemudian tahun keempat kenabian ada dakwah terang-terangan, kemudian tahun kelima kenabian ada perintah untuk melaksanakan hijrah ke Habasyah, kemudian tahun ke-6 kenabian dengan masuknya atau mendapatkan hidayah imannya Sayyidina Umar bin Khattab beserta paman Rasulullah bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian di tahun ke-789 masyarakat Quraisy melaksanakan pemboikotan yang berlangsung selama 3 tahun dari mulai tahun ke-789. Berikutnya pasca pemboikotan ada peristiwa di tahun ke-10 kenabian, ada Amul Husni, ditambah kemudian juga ada peristiwa Isra Mi'raj, dan kemudian di tahun ke-12 ada perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2. Nah, tambahan dari saya bahwasanya kita mulai dari tahun 1, 2, 3 itu pasti ada asbabul nuzulnya atau penyebabnya, sehingga jika kita itu memahami mudah dengan sejarah adalah pertama kita tahu dulu di tahun itu ada peristiwa apa, kemudian apa penyebabnya, dan kemudian siapa saja tokohnya. Nah, maka dalam video ini saya menambahkan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan menjadi anbiya terakhir, itu ada perintahnya, yakni tentang surat Al-Alaq. Itu beliau sudah resmi menyandang sebagai Rasulullah utusan Allah untuk menyebarkan, untuk memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan kepada masyarakat di kabilah Quraisy. Nah, kemudian surat Al-Mudaththir disusul juga wahyu berikutnya. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 itu menandakan beliau ini loh yang harus saya kemudian aplikasikan. Kemudian maka muncul beberapa golongan yang disebut dengan Asabiqunal Awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang pahalanya ialah langsung surga dari Allah SWT. Tetapi antara surat Al-Alaq menuju surat Al-Mudaththir itulah ada peran, yakni Sayyidah Khadijah yang kemudian menaukidkan kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal tentang apa yang dialami oleh suaminya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini menandakan juga bahwasanya Sayyidah Khadijah itu adalah wanita yang sangat cerdas sekali. Kalau dikategorikan klasifikasinya, ada wanita yang dari parasnya cantik, kemudian dari ekonominya juga sangat kaya raya sekali, ditambah juga intelektualnya yang luar biasa. Karena masyarakat Mekah pada waktu itu juga masih dikategorikan ummi, masyarakat yang belum banyak bisa baca dan menulis. Tetapi Sayyidah Khadijah adalah wanita yang luar biasa, yang sudah seringkali bacaannya adalah kitab-kitab terdahulu. Maka sudah kaya, kemudian cantik, dan kemudian cerdas juga. Maka ini juga bisa kita ambil ibrahnya bahwasanya kita sebagai manusia juga harus berusaha seperti itu. Paling enggak kita mengambil apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Rasulullah tidak heran ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, istri yang engkau sangat sayangi siapa?" Beliau menjawab, Sayyidah Khadijah.
Nah kemudian pasca kemudian Khadijah menaukidkan atau meyakinkan kepada pamannya Waraqah bin Naufal, kemudian Rasulullah melaksanakan tugasnya selama 3 tahun dengan dakwah sembunyi-sembunyi, karena memang tidak memungkinkan juga kemudian belum memiliki pengikut langsung kemudian mengabarkan kepada masyarakat umum. Maka beliau melakukan dakwah di tempatnya, Arqam bin Abil Arqam atau disebut Darul Arqam, yang dilakukan selama 3 tahun. Kemudian ada Ashabul Awalun, ada Abu Bakar, ada Sayyidah Khadijah, ada Ummu Aiman, budaknya peninggalan ayahnya, Zaid bin Harisah, kemudian golongan anak-anak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga berkata Abu Bakar ada Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, Fatimah binti Khattab, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Nah kemudian tahun keempat kenabian beliau itu melakukan dakwah terang-terangan. Jadi kalau tahun ke 1, 2, 3 itu tadi, kapan itu kemudian beliau melakukan dakwah periode di Mekah, yaitu pasca turunnya surah Al-Mudaththir. Nah tahun keempat ini kemudian beliau menyeru kepada keluarganya dengan menampakkan dakwah terang-terangan dari surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir asyirataka aqrabin, wa anzir asyirataka aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Kemudian Rasulullah itu mengundang baik dari Bani Hashim juga dari Bani Abdul Muthalib, tetapi pertama kali diacuhkan, bahkan kemudian sampai kemudian dihinakan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Kemudian yang kedua baru kemudian pamannya Abu Thalib menyampaikan, teruskan apa yang menurut Muhammad atau menurut engkau baik. Demi Allah, ini adalah kabar yang tidak mengenakan, tetapi tetap akan aku melindungi selagi aku masih hidup. Itu Abu Thalib. Nah kemudian setelah itu kemudian Rasulullah mengundang seluruh kabilah di atas bukit Shafa dan menyampaikan, apakah engkau percaya pada hari ini saya mengumpulkan engkau seluruh kabilah yang ada di Mekah dan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah, apakah engkau percaya jika di belakang bukit Shafa itu ada pasukan berkuda? Mereka menjawab, iya, kami percaya karena engkau tidak pernah berurusan dengan engkau dalam keadaan yang masalah dusta. Kemudian apa kemudian yang ada di dakwah di Mekah? Tauhid, memberi peringatan dan sebagainya, kemudian mengajak kepada Allah dan kemudian menyerahkan semuanya pada Allah. Itu tahun keempat. Nah kemudian di tahun keempat itu malah kemudian orang-orang kafir atau orang-orang kabilah Quraisy yang notabene adalah masyarakat Mekah yang berhidup dengan asobiyah kemudian berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Maka kemudian ada intimidasi, ada penyiksaan. Siapa tokoh-tokohnya? Maka tadi saya sebutkan, sejarah itu pasti juga tidak lepas dari tokoh. Ada Bilal bin Rabah, kemudian Zinirah, kemudian Ummu Ammar bin Ya'ir, dan kemudian beberapa sahabat yang kemudian disiksa. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah 2 kali. Yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini saya persingkat karena memang sudah pernah kita bahas di dalam kelas. Maka kemudian melanjutkan di tahun ke-6 masuknya Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tahun ke-789 ada peristiwa pemboikotan yang poin-poinnya ada 4 itu: tidak boleh menikah, tidak boleh jual beli, tidak boleh kemudian berkomunikasi, orang non-muslim dilarang membantu dan sebagainya. Nah berikutnya pasca pemboikotan itulah 6 bulan berikutnya Abu Thalib mengalami sakit dan kemudian wafat. Disusul kemudian 3 bulan berikutnya Sayyidah Khadijah juga wafat. Maka disinilah kemudian dinamakan dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Pamannya wafat, istrinya meninggal,
kemudian juga pasca beliau itu wafat semuanya, karena ini merupakan benteng yang luar biasa, perisai yang luar biasa, Abu Thalib, Khadijah itu Masya Allah. Maka kemudian Rasulullah berencana mencari pengikut di kampung Taif, tetapi tidak seperti yang dibayangkan, malah sumpah serapah, malah cacian yang didapatkan beliau. Tapi beliau masih sangat sabar. Ini kadang-kala kita belum sampai pada posisi seperti itu. Karena apa? Karena malaikat Jibril pun saja turun ketika Rasulullah mengalami sumpah serapah seperti itu. Ya Rasulullah, apa yang hendak bisa bantu untuk membalas orang-orang Taif ini? Jika engkau mengizinkan, saya akan mengangkat gunung dan meratakan kampung Taif. Rasulullah menjawablah, fa innahum la ya'lamun. Tidak Jibril, mereka tidak mengetahui apa yang saya maksudkan. Itulah posisi yang luar biasa, yang masih dalam keadaan seperti itu beliau masih sabar dan malah kemudian mendoakan orang-orang Taif. Berikutnya ada Isra Mi'raj. Isra artinya naik, Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik. Bagaimana beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah SWT tentang sholat, yang beberapa kali harus bertemu dengan Nabi Musa untuk mengurangi lagi bilangannya. Nah kemudian berikutnya tahun ke-12 itu ada Aqobah 1. Di sini menandakan bahwasanya orang Yathrib itu ingin mengundang Rasulullah. Karena di Yathrib itu ada suku yang sangat luar biasa. Ada suku Aus dan Khazraj yang bertikai lama beratusan tahun. Maka ketika mendengar adanya Rasulullah, adanya Nabi terakhir, mereka pada musim haji kemudian datang ke Mekah dan kemudian melakukan baiat. Maka disebut dengan baiat Aqobah 1 atau baiatun nisa, karena ada perempuan yang ikut, yaitu Afra binti Abi bin Sa'labah dalam pembaiatan itu. Apa? 1, tidak mendurhakai Rasulullah, tidak menyekutukan Allah, tidak mendurhakai Rasulullah, tidak berbuat curang, tidak membunuh anak-anak dan sebagainya. Maka pasca pembaiatan 1 ini, Rasulullah kemudian memerintahkan Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Sahabat Rasulullah yang luar biasa, meninggalkan kemewahan demi mengimani ajaran Muhammad. Berikutnya ada Aqobah 2. Ini semakin banyak yang berjanji dan berbaiat pada Rasulullah. Ini adalah penduduk Yathrib siap membantu. Penduduk Yathrib juga siap berjuang demi agama, harta dan jiwanya dan sebagainya. Nah, ditarik kesimpulan juga, ternyata di Yathrib itu banyak masyarakat yang tinggal, sehingga membuat pemikirannya itu lebih terbuka. Ada orang-orang Yahudi yang tinggal di situ lama, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Qairudah, yang berhubungan langsung dengan orang-orang Madinah atau Yathrib, sehingga membuat terbuka. Bahkan itulah menandakan bahwasanya orang Yathrib mengundang langsung Rasulullah untuk tiba di Yathrib, yang kelak nanti Rasulullah mendirikan suatu negara, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Itu berkat Aqobah 1 dan Aqobah 2. Nah kemudian pasca ini Rasulullah mempersiapkan diri untuk hijrah ke Yathrib. Apa persiapannya? Ada namanya sahabat-sahabatnya yang ditugaskan. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang nanti kelak menemani beliau. Kemudian ada Amir bin Fuhairah, ada Abdullah bin Uraiqid, ada Sayyidina bin Ali bin Abi Thalib, ada Asma binti Abu Bakar. Itu adalah orang-orang yang membantu beliau sampai kemudian tiba di Yathrib. Jadi ada non-muslim yang berperan penting dalam pengembangan agama Islam. Satu adalah Abu Thalib, yang kedua Waraqah bin Nawfal, dan satunya adalah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini adalah seorang yang masih mengimani ajaran nenek moyang. Maka ketika dia diberikan tugas oleh Abu Bakar untuk penunjuk jalan, beliau kemudian, saya bersaksi pada
Tuhannya, yaitu Hubal dan Mata, tidak akan membocorkan apa yang menjadi rencana engkau. Dan berangkatlah Rasulullah kemudian menuju ke Yastrib dengan banyak rintangan. Kita tahu sebelum keluar pun beliau sudah dikepung oleh beberapa al-Guju ternama, ada 11 orang-orang itu, yang kemudian Rasulullah minta untuk Ali bin Abi Thalib menggantikannya, dan Rasulullah keluar rumah dengan baca surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim ila akhirih, kemudian mengambil pasir dan kemudian menyebulkan, kemudian tertidurlah para al-Guju itu. Langsung kemudian menuju ke Gua Sur selama 3 hari. Disitulah Asma yang nanti mengirimkan bekalnya, Amir bin Fairah kemudian yang mengusap, menghilangkan jejak-jejaknya dari onta-onta itu, dan kemudian menuju ke Yastrib berkat Abdullah bin Uraiqid. Ada juga peristiwa yang kemudian Suraqah bin Malik atau Suraqah bin Jusum yang berambisi ingin menangkap Rasulullah karena diberi hadiah 100 ekor onta. Luar biasa hadiahnya, 100 ekor onta. Jika dikuruskan sekarang ya banyak sekali. Kemudian Rasulullah tiba di daerah Kuba, di tempatnya Kulsum bin Hamdan, dan disitu nanti beliau mendirikan sebuah masjid, Masjid Kuba, masjid pertama kali yang dinamakan Masjid Taqwa, karena didirikan atas ketakwaan yang pahalanya adalah satu kali sama dengan 1 kali dengan umroh. Kemudian beliau tiba di Yastrib dan disambut sangat meriah sekali, seperti mengibaratkan pasca sholat Id, semua orang-orang tetangga kita itu menyediakan makanan terbaik dan membuka pintu selebar-lebarnya dan mempersilahkan kita. Itulah yang kemudian dialami Rasulullah. Orang-orang Yastrib itu menyediakan makanan yang paling enak dan dipersilahkan juga. Dan Rasulullah kemudian berhenti sesuai dengan ontanya yang berhenti. Lihat di mana, di tempatnya Sahal dan Suhail, yang kelak beliau nanti akan mendirikan sebuah masjid, yakni Masjid Nabawi. Apa yang kemudian dilakukan Rasulullah ketika di Yastrib? Satu, ialah mendirikan masjid, kemudian mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor atas nama agama, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, menanamkan nilai moral, kemudian membentuk tatanan sosial. Itulah kemudian beliau membuat beberapa langkah-langkah seperti itu yang orang-orang orientalis menyatakan sangat terkenal adalah Al-Mistaq Al-Madinah atau Piagam Madinah, yang disitu boleh semuanya tinggal di Madinah, tetapi dengan satu syarat, jika ada serangan dari luar maka harus bersama-sama menjaganya. Itu dari awal sampai akhir. Saya persingkat, barangkali juga bisa menambah tambahan-tambahan meskipun singkat ini. Yang jelas dari mulai tahun 1 kenabian sampai ke tahun ke-13 beliau berada di Mekah dan kemudian menuju ke Yastrib dengan beberapa hal yang tidak sangat enak. Jalannya begitu luar biasa, jalannya begitu terjal sekali, tetapi alhamdulillah beliau kemudian tiba di Yastrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, dan disitulah kemudian beberapa peristiwa nanti di Madinah kita akan sambung kembali. Terakhir kalinya menjadi umatnya Rasulullah, kita patut bersyukur, patut menyukuri ini semuanya, karena berkat beliau kita bisa mengenal adanya agama Islam ini. Berkat sahabat-sahabat beliau juga kita bisa mengenal adanya zaman yang terang benderang ini. Semoga kita kelak bisa bertemu dengan beliau. Dan terakhir untuk materi ini tidak hanya cukup kemudian dari buku satu atau kemudian penjelasan dari saya mungkin yang sangat sedikit ini, perlu tambahan lagi biar kita dalam memahami sejarah itu secara komprehensif dan tahu apa ibrah di balik itu semuanya, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya atau apabila ada kurangnya ketika saya menyampaikan, mungkin sangat singkat sekali karena memang keterbatasan juga memori. Kalau kita mengulang panjang
butuh waktu lama juga dan pasti membosankan juga. Yang jelas periode Mekah 13 tahun di Mekah, 1, 2, 3 dakwah sembunyi-sembunyi, tahun 4 kenabian dakwah terang-terangan, tahun kelima memerintahkan hijrah ke Habasyah, Ethiopia, tahun ke-6 masuknya Hamzah dan Sayyidina Umar, tahun ke-7, 8, 9 ada pemboikotan dengan 4 poin itu, tahun ke-10 ada Amul Husni, tahun 11 ada Isra Mi'raj, diteruskan dengan ada Aqobah 1 dan ada Aqobah 2 dan persiapan hijrah ke Yathrib. Dan kemudian tiba di Yathrib, apa yang dilakukan? Mendirikan masjid, mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj, mempersatukan atas nama agama, sahabat Muhajirin dan Ansor, membentuk tatanan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai moral. Dan kita akan membahas lagi di periode Madinah yang 10 tahun. Saya kira itu. Terima kasih. Allahumma afiq al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.